Indonesia kembali serang Australia, gerakan ribuan prajurit marinir dan raider TNI AD. Apel khusus Panglima Tentara Nasional Indonesia bersama prajurit Korps Marinir Wilayah Jakarta siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap inspeksi. Keputusan akhir sudah ditentukan, Indonesia hanya menunggu saja, namun kesiapan TNI dalam siaga perang jika pada tanggal 22 Desember 2022 Australia masih enggan melepaskan Pulau Pasir, tapi sudah diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas. Bisa jadi perang ini udah menyangkut keputusan darurat. Militer Tentara Nasional Indonesia menggerakkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia. Jika kemarin iring-iringan ratusan tank ini, sekarang kami menambah puluhan ribu pasukan guna memperkuat kedaulatan khususnya perbatasan. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer 161 Wirasakti dilansir Melbourne Militer, Senin 21 Desember 2022. Pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan untuk diantisipasi siaga perang. Puluhan ribu pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 atau Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pashmar. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Unit Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Komodo Kodam 9 Udayana. Pasukan Satgas ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Pulau Batek di Kabupaten Kupang dan Pulau Ndana di Kabupaten Rotendao, NTT yang jadi perbatasan konflik dengan Australia. Seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan satuan tugas pengamanan pulau terluar di Marshalling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang. Saat ini TNI AL mengirimkan 2 kapal perangnya untuk menjaga keamanan di perbatasan laut antara Republik Indonesia dengan Australia. TNI AL sekarang mengirimkan 2 kapal yang kebetulan sedang mengadakan patroli di Kupang, NTT. Kapal kita harus hadir di perbatasan agar asing tak semena-mena terhadap kita, katanya menjawab pertanyaan wartawan seusai acara wisuda Sarjana STTAL di Kadikal, Surabaya, Selasa tadi pagi. Ia menjelaskan kehadiran kapal di perbatasan itu juga untuk mengantisipasi adanya nelayan Indonesia masuk wilayah negara lain. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, banyak nelayan Indonesia yang ditangkap kapal patroli Australia dengan tuduhan melanggar wilayah perbatasan. Untuk itu TNI AL akan terus meningkatkan patroli keamanan di laut sehingga nelayan kita tidak lagi melintasi batas negara lain, kata Laksamana berbintang 4 asal Mojokerto, Jawa Timur itu. Ia mengemukakan selain meningkatkan patroli dalam rangka menjaga perbatasan dengan negara lain, TNI AL juga terus meningkatkan keberadaan pangkalan TNI AL menjadi pangkalan utama. Sesuai rencana akhir tahun 2022 ini, saya akan membangun Lantamal Merauke, tapi bulannya belum ditentukan. Keberadaan pangkalan utama itu diharapkan mampu menjaga keamanan laut kita di perbatasan, ujar juru bicara Kesatuan Marinir TNI itu. Pada kesempatan itu, Kasyal juga mengemukakan bahwa kendala pengamanan di laut adalah kurangnya kapal perang yang dimiliki TNI AL. Saat ini TNI AL hanya memiliki 114 kapal berbagai jenis, padahal idealnya untuk menjaga sekitar 17.500 lebih pulau di tanah air perlu sebanyak 300 kapal. Karena itu pemerintah terus berupaya